Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Nama saya Yusli Sewaranta. Saya dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang sebuah metode forecasting atau yang biasa disebut metode peramalan. Metode peramalan sendiri memiliki banyak jenis. Salah satunya adalah metode exponential smoothing. Nah, apa sih yang dimaksud dengan metode exponential smoothing tersebut? Bagaimana cara menghitung dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari? Simak video berikut. Beberapa dari kita pasti dong ada yang ingin menjadi seorang pengusaha. Sebagai seorang pengusaha tentu tidak asing lagi dengan istilah laba dan rugi. Seorang pengusaha tentu tidak ingin perusahaan yang dijalaninya mendapati kerugian yang banyak. Oleh karena itu, secara tidak langsung seorang pengusaha sebisa mungkin mencari cara untuk meminimalisir kerugian tersebut. Nah, ada beberapa metode yang dapat kita lakukan untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut. Salah satu metodenya adalah metode peramalan. Metode peramalan di sini berfungsi untuk memprediksi masukan atau pengeluaran yang kita lakukan beberapa hari, bulan, atau bahkan tahun yang akan datang dengan memanfaatkan data yang terdahulu. Sebelum kita masuk ke inti video pembahasan pada kali ini, alangkah baiknya kita mencari tahu apa sih yang dinamakan metode peramalan tersebut. Oke, yang pertama adalah kita membahas tentang definisi peramalan. Peramalan di sini adalah seni dan ilmu untuk memprediksi masa depan. Peramalan adalah tahap awal dan hasil ramalan merupakan basis bagi seluruh tahapan pada perencanaan produksi. Metode yang dilakukan di sini adalah berupa metode kualitatif dan kuantitatif. Sementara metode peramalan atau forecasting itu sendiri adalah sebuah aktivitas memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. Pengertian lain dari metode peramalan atau forecasting ini adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif untuk melakukan perkiraan peristiwa pada masa depan dengan penggunaan referensi data-data pada masa lalu. Sekarang sudah tahu dong apa yang dimaksud dengan metode peramalan itu? Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang apa itu yang dinamakan metode exponential smoothing. Tonton videonya terus ya. Exponential smoothing atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan penghalusan eksponensial adalah suatu metode peramalan rata-rata bergerak yang memberikan bobot secara eksponensial atau bertingkat pada data-data terbarunya, sehingga data-data terbaru tersebut akan mendapatkan bobot yang lebih besar. Dengan kata lain, semakin baru atau semakin kini datanya, semakin besar pula bobotnya. Hal ini dikarenakan data yang terbaru dianggap lebih relevan sehingga diberikan bobot yang lebih besar. Parameter penghalusan atau smoothing biasanya dilambangkan dengan alfa. Nah, rumus dari menghitung peramalan exponential smoothing ini antara lain adalah Ft plus 1 sama dengan alfa dt plus 1 min alfa Ft, di mana rumus tersebut adalah Ft plus 1 adalah ramalan untuk periode berikutnya, dt adalah actual demand atau permintaan yang sebenarnya pada periode T, Ft adalah permintaan yang diperkirakan sebelumnya selama periode T, dan alfa faktor bobot. Di sini apabila alfa besar, maka smoothing yang dilakukan akan cenderung kecil. Sebaliknya, alfa apabila kecil, maka smoothing yang dilakukan cenderung besar. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja membahas contoh soal berikut ini. Di sini ada sebuah data penjualan unit mesin cuci selama 2 tahun terakhir. Dari data tersebut, kita dapat memperkirakan total unit penjualan pada tiap kuartal dengan metode exponential smoothing.
Di sini saya akan menggunakan faktor bobot sebesar 0,9 dan 0,1 agar kita dapat mengetahui perbedaan grafik perakiraan yang muncul. Pada data aktual pertama atau D1, kita dapat melihat nilai yang tertera adalah sebanyak 238 unit. Karena tidak ada informasi data pada nilai sebelum kuartal 1 pada tahun 2018, maka F1 tidak dapat diperkirakan. Untuk F2, nilainya adalah 0,1 dikali 238 ditambah 0,9 dikali 238 adalah sama dengan 238. Di sini bisa dilihat nilai F2 adalah sama dengan D1. Dengan kata lain, nilai F2 kita asumsikan sama dengan D1 tanpa merubah nilai perakiraan selanjutnya. Karena ini berbicara tentang jumlah unit, maka nilai akan saya bulatkan. Selanjutnya, untuk F3 yaitu 0,1 dikali 240 ditambah 0,9 dikali 238, hasilnya adalah 238. Untuk F4 yaitu 0,1 dikali 254 ditambah 0,9 dikali 238, hasilnya adalah 240. Untuk F5 yaitu 0,1 dikali 256 ditambah 0,9 dikali 240, hasilnya adalah 241. Untuk F6 yaitu 0,1 dikali 274 ditambah 0,9 dikali 241, hasilnya adalah 245. Untuk F7 yaitu 0,1 dikali 263 ditambah 0,9 dikali 245, hasilnya 246. Untuk F8 yaitu 0,1 dikali 270 ditambah 0,9 dikali 246, hasilnya adalah 249. Maka dari nilai D8 dan F8, kita dapat memperkirakan bahwa nilai F9 adalah sama dengan 252. Grafik dari perakiraan dengan faktor bobot 0,1 adalah sebagai berikut. Dan ini adalah grafik perakiraan dengan faktor bobot 0,9. Dan ini adalah perbandingan dari kedua grafik peramalan tersebut. Perlu diingat bahwa nilai faktor bobot menentukan besar smoothing yang dilakukan pada peramalan. Bisa dilihat pada grafik dengan faktor bobot 0,1 memiliki grafik yang cenderung mulus. Ini dikarenakan smoothing atau penghalusan nilai yang dilakukan pada peramalan tersebut sangatlah tinggi, sehingga grafik terlihat lebih rapi. Sebaliknya, pada grafik dengan faktor bobot 0,9, perbedaan nilai pada data peramalan memiliki selisih nilai yang berbeda. Oleh sebab itu, grafik cenderung kurang mulus. Kali ini kita akan membahas tentang masalah kesalahan atau forecasting error pada metode peramalan. Beberapa metode perhitungan kesalahan dalam peramalan yang saya bahas antara lain adalah mean absolute derivation, mean squared error, dan mean absolute percent error. Rumus dari masing-masing metode perhitungan tersebut adalah sebagai berikut. Di sini kita akan menggunakan data peramalan penjualan mesin cuci yang telah kita bahas sebelumnya untuk menghitung kesalahan peramalan dengan faktor bobot 0,9 menggunakan 3 metode perhitungan tadi. Karena kita ingin menghitung error, nilai pembulatan akan saya kembalikan ke nilai desimal untuk memudahkan perhitungan. Untuk menghitung error, yaitu data aktual atau DT dikurangi dengan data forecast atau FT. Untuk error pada kuartal 2 pada tahun 2018, yaitu 240 dikurangi 238 sama dengan 2. Selanjutnya, yaitu 254 dikurangi 239,8 sama dengan 14,2. Dan seterusnya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai absolute derivation atau nilai mutlak error. Cara menghitungnya cukup dengan mutlakan nilai error yang sudah dicari sebelumnya. Jumlah dari seluruh nilai absolute derivation adalah 62,82. Karena kita ingin mencari rata-rata atau mean absolute derivation dari data mutlak tersebut, maka jumlah tersebut kita bagi dengan banyaknya data yang kita hitung, yaitu sebanyak 7. Sehingga nilai mean absolute derivation adalah 62,82 dibagi 7, yaitu 8,97.
Lalu, nilai kuadrat error adalah sebagai berikut. Nilai ini digunakan untuk menghitung mean squared error. Jumlah dari seluruh nilai kuadrat error adalah 767,11. Sehingga, nilai mean squared error adalah 767,11 dibagi 7 adalah sama dengan 109,59. Kemudian, kita akan menghitung persen mutlak dari nilai error tersebut untuk mencari mean percent absolute error. Di sini cara menghitungnya adalah nilai data mutlak error dibagi dengan DT dikali 100%. Sebagai contoh, pada kuartal 2 2018, yaitu 2 dibagi 240 dikali 100%, hasilnya adalah 0,83%, dan seterusnya. Jumlah dari seluruh nilai persen mutlak dari nilai error adalah 23,64. Sehingga, nilai mean absolute percent error adalah 23,64 dibagi 7. Hasilnya adalah 3,94. Ini adalah ketiga nilai dari beberapa metode forecasting error yang telah kita aplikasikan pada peramalan exponential smoothing yang kita bahas sebelumnya. Sebagai catatan, apabila kita menemukan faktor bobot atau alpha yang optimum, maka mean squared error dan mean absolute percent error yang dihasilkan akan mencapai nilai minimum. Jadi untuk mencari nilai faktor bobot yang optimum, kita bisa menggunakan trial error. Dari keterangan tersebut, dapat dinyatakan bahwa semakin kecil nilai mean absolute derivation, mean absolute percent error, dan mean squared error, maka nilai peramalan akan semakin mendekati optimum. Nah, bagaimana? Sekarang pasti sudah paham dong bagaimana cara menghitung metode peramalan exponential smoothing. Kita juga dapat menggunakan model lain dari metode peramalan sesuai dengan kebutuhan kita. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.